Dari surga kembali sukacita, kami mau membaca Alkitab siang hari ini. Terangi selalu hati dan jiwa kami untuk mengerti memahami hikmat daripada firman-Mu. Terima kasih atas hadir-Mu di dalam badan singkat di siang hari ini. Kami mau bersyukur boleh menikmati setiap hari dengan kasih Tuhan, kedamaian yang tak bisa kami beli dengan apapun di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Yosua 16 ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-18. Karena kemarin kita Yosua 16 juga, tapi sampai ayat yang ke-10. Sekarang ayat yang ke Yosua yang ke-17 dengan judul yang sama, yaitu milik pusaka Efraim dan Manasye. Yosua 17 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop milik pusaka Efraim dan Manasye. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian kepada Makir anak sulung Manasye. Bapa Gilead telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abiezer, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekhem, Bani Hefer, dan Bani Semida itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang sungai Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyer ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En-Tafuah. Tanah Tapua adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapua dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota suku Manasye. Selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asyer, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Asyer ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Repaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlah dan
mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghala orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mengerti memahami akan firman Tuhan, mengerti memahami tentang apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel, dari semua pembagian-pembagian tanah yang telah diberikan Tuhan untuk ditentukan kepada mereka. Jadi kita jangan membenci Zionis, karena Zionis itu adalah orang Israel yang ingin kembali ke tanah perjanjian mereka yang diberikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas bangsa ini dan juga orang-orang yang jahat yang ingin menghancurkan mereka, biarlah semuanya bertobat, dan juga Israel juga bertobat dari semua perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan Israel yang telah banyak diselamatkan, dikasihi Tuhan, selalu tetaplah kalian memuji Tuhan seperti seorang Raja Daud. Selalu tetaplah dengarkan Tauratnya Tuhan, selalu percayalah kepada Mesias yaitu Yesus Kristus, dan selalu kalian jangan ingkari bahwa Tuhan itu nyata dan hidup. Karena kami sebagai Yahudi cabang dari kalian adalah orang-orang yang mencintai Tuhan yang hidup, yang benar-benar kami lihat dan kami mengalami secara pribadi. Dia adalah kasih dan penolong bagi semua orang yang mencari kebenaran di dalam roh dan kebenaran di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah turun dari surga, yang akan kembali datang menghakimi seluruh dunia ini dengan pengadilan yang adil dan hakim yang adil. Terima kasih Bapa, kuasai kami sepenuhnya dengan firman-Mu agar kami mengerti memahami bahwa bangsa Israel telah memiliki tanah perjanjian dan kembali akan Tuhan kumpulkan dari seluruh penjuru muka bumi ini sampai kepada kesudahan di mana Yerusalem yang baru turun dari surga. Itulah yang kami nantikan, dan kami juga ingin melihat bagaimana orang-orang yang telah ingkar, yang telah jahat dihukum, yaitu nabi-nabi palsu dan orang-orang jahat, iblis, setan, dan penyembah-penyembah berhala, penyembah setan, semuanya dihancurkan supaya tidak ada lagi kejahatan di Yerusalem ataupun kerajaan Allah yang akan datang. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus berkati kalian semua dimanapun berada. Tuhan Yesus mengasihi para subscriber saya, memberi Anda kekuatan kesehatan selalu, dan memberikan kita perlindungan yang abadi sampai segala sesuatunya berakhir ataupun zaman baru di dalam kerajaan baru bersama Yesus Kristus. God bless you all.